Sekarang kita sedang memperhatikan script untuk kasus CO2 storage. Ya, kasus CO2 storage yang kita lihat ini adalah script untuk software Eclipse. Ya, software simulasi bernama Eclipse, tapi setting ini juga bisa di-run dengan software lain misalnya T-Navigator. Ya. Pada kuliah kali ini, di sesi ini kita fokus lebih membahas script-nya aja. Di kesempatan berikutnya, jika kita tidak ada halangan, kita akan menginput script ini ke software-nya, supaya kita bisa lihat modelnya seperti apa, fitur-fiturnya seperti apa, visualisasinya seperti apa. Ya, tapi again, untuk simulasi dalam skala industrial, kita harus bisa bukan cuma mengutak-atik softwarenya, tapi juga mengutak-atik script-nya. Nah, jadi sini saya akan mengintroduce scripting-nya. Nah, di sini kita buat garis putus-putus. Nah, garis putus-putus kalau kita masukkan di script, khususnya untuk Eclipse, itu berarti hanya sebuah teks. Ya, ini bukan merupakan fungsi, ya, hanya sebuah teks. Jadi ini untuk membantu pembaca aja, supaya kita paham. Nah, jadi di sini untuk pembatas, kemudian judulnya CO2 Storage Example. Kemudian hal ini, titik dua seperti ini menandakan komen. Ya, komen ini bukan fungsi dalam komputasi. Nah, sudah selesai. Baru kita masuk ke keyword pertama, run spec. Nah, ini keyword sekarang. Keyword akan sangat penting bagi software karena keyword ini adalah dia menjalankan sebuah fungsi. Ya. Kalau saya buat seperti ini, run spec menjadi hanya komentar. Tapi karena saya hilangkan seperti ini, berarti dia menjadi sebuah fungsi. Ya, istilahnya kalau kita input ke software, run spec ini seperti sebuah tombol. Tombol namanya run spec. Ya, fungsinya adalah untuk menjabarkan spesifikasi-spesifikasi yang kita inginkan di dalam simulasi kita. Nah, kemudian di sini ada beberapa komentar saya tambahkan, request the metric unit, enter general information about your model. Itu adalah untuk run spec. Ya. Kemudian di sini ada keyword berikutnya, tidak ada titik dua ya. Berarti ini adalah tombol atau fungsi atau keyword. Namanya metric. Ini maknanya adalah dalam simulasi saya akan memakai unit atau satuan metrik seperti meter, kilogram, second, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada komentar lagi namanya capillary pressure mode. Nah, ini setting-setting untuk capillary pressure. Ya. Di sini PW adalah pressure dikurang capillary pressure, PG adalah pressure itu sendiri. Ya. By the way, CO2 store ini adalah kasus untuk CO2 storage di aquifer, ya, bukan di hidrokarbon reservoir, tapi di aquifer. Ya. Jadi kita punya aquifer, pasti ada water, dan karena kita injek CO2, pasti kita punya gas. That's why capillary pressure-nya hanya ada W dan G, karena kita hanya menginvolve water dan gas, tidak ada oil. Nah, kemudian di sini ada keyword namanya diffuse. Ini untuk mengaktifkan di dalam simulatornya difusi. Ya, karena dalam CO2 storage pasti ada peristiwa difusi. Nah, kemudian di sini ada keyword namanya COMS. Dan ada angka namanya 4, kemudian ditutup dengan garis miring. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini adalah saya berikan komentar. Saya akan menginput komponen, ya, COMS itu menandakan komponen sejumlah 4. Ya, dalam hal ini simulasi kita akan menginclude 4 komponen, yaitu CO2, H2O, NaCl, garam, dan CaCl2. Ya, jadi again, dalam simulator, nantinya kalau dalam simulator, di softwarenya kita bisa menginput, kita ketik gitu ya, kita pilih 4 komponen. Tapi itu bisa kita lakukan juga dengan mengutak-utik scriptingnya aja. Ya. Kalau kita sudah punya jam terbang yang cukup tinggi, sebenarnya kita lebih nyaman kalau kita tinggal utak-atik ini aja.
Ya, kadang-kadang agak lebih capek kalau kita main-mainkan di softwarenya. Jadi misalnya saya ingin menginput 10 komponen ya, 10 komponen ya, saya tinggal coms 4-nya saya ganti 10. Sudah selesai. Tapi di bawah-bawahnya nanti harus saya betul-betul input ada 10 komponen. Oke, jadi 4 dulu, kemudian ada keyword berikutnya dimensions. Ini adalah specify dimension of model atau berapa jumlah grid block ke arah X, ke arah Y, dan ke arah Z. Nah, di sini saya input 14, 14, dan 10. Artinya dimensi model kita adalah 14 grid ke arah X, 14 ke arah Y, dan 10 secara vertikal. Jadi teman-teman bisa bayangkan kita punya model persegi panjang, ya. Ada beberapa, misalnya kita bayangkan seperti Rubik ya, Rubik ya, yang kita ada grid-gridnya di situ kan. Nah, 14 itu 14 itu arah X, 14 arah Y, dan 10 secara vertikal. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada keyword tab dims, ya ini juga terkait setting-setting tertentu terkait dimensinya. Kemudian how else. Ini untuk mengaktifkan bahwa dalam model nanti kita akan pakai horizontal well. Kemudian di sini ada keyword namanya CO2 store. Ya, ini untuk mengaktifkan fungsional CO2 storage di dalam simulator kita. Ya. Jadi istilahnya scripting ini seperti kita buat coding ya. Kita buat coding, tapi nggak betul-betul coding. Ini lebih ke keyword aja. Keyword ini seperti saya bilang tadi, seperti tombol yang mengaktifkan fungsi. Kemudian ada keyword full limp, ini untuk fully implicit method. Ya, biasa ini kita pakai untuk large time step, can be used if the simulation is run using the fully implicit method. Ya, jadi ini adalah salah satu model atau metode komputasi dengan fully implicit. Kemudian ada keyword solid, karena dalam CO2 storage di aquifer, kita akan menginvolve fasa padatan. Ya, nanti akan ada, karena kita akan menginvolve juga mineralization, akan terbentuk padat. Jadi simulator kita harus tahu bahwa kita akan pakai fasa padatan juga. Makanya kita perlu aktifkan keyword solid. Nah, kemudian simulasi kita berawal dari 1 Agustus 2004, makanya kita input keyword namanya start. Kemudian di sini ada unif out, unif in, ini adalah setting untuk restart file, untuk memproduce unified restart file. Nah, hal-hal seperti ini sangat berkaitan dengan softwarenya masing-masing. Ya, untuk Eclipse, dia pakai keyword namanya unif out dan unif in. Kalau teman-teman nanti jadi engineer dan di company-nya kebetulan memakai software lain, misalnya CMG, settingnya nggak persis sama seperti ini. Ya, prinsipnya mirip, prinsipnya sama, tapi settingannya kita harus belajar lagi, harus beradaptasi lagi. Nah, semoga di kelas berikutnya saya bisa menunjukkan scripting untuk CMG ke teman-teman ya. Nah, kalau ini masih dengan Eclipse. Ya, tapi setting ini bisa dibaca juga oleh software T-Navigator. Ya, tentu saja masih ada merek-merek software lain ya. Nah, kemudian ini setting untuk grid section-nya. Dapat teman-teman lihat di sini ada garis 2 ini, artinya ini komentar, ini bukan fungsi. Nah, kemudian di sini ada keyword grid, karena kita mau setting grid-nya. Basic grid block size. Nah, kemudian ada keyword DX. Nah, DX ini maksudnya seperti apa? Di sini ada 1960, ya, itu berasal dari 14 kali 14 kali 10. Ya. Jadi 14X, 14Y, 10Z, itu berarti saya punya 1960 grid. Ya, grid block saya punya sebanyak 1960. Nah, semuanya memiliki panjang X sebesar 500 meter. Kenapa saya bisa bilang meter bukan feet? Karena di awal saya sudah setting, saya akan pakai metric unit. Ya. Jadi di sini saya dengan di script saya bisa bilang semua sel punya panjang atau ketebalan X 500 meter. Tentu saja
kalau kita lakukan di software, ya di simulatornya, saya input, saya ketik 500 di software. Tapi itu sama saja dengan kita menginput di script. Jadi saya bisa ubah misalnya jadi 700, saya bisa mengubah menjadi 100, sama aja dengan kalau kita input di softwarenya nanti. Ya. Nah, ini DY sama, nah DZ yang berbeda-beda. Ya, di sini DZ kita bilang tadi di awal layer saya ada 10 secara vertikal. Nah, di sini saya bagi. Ketebalan DZ saya beda-beda dari masing-masing layer. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 layer. Ini berarti layer 1 tebalnya 0,2 meter, layer 2 0,16 meter, layer 3 0,17 meter, dan seterusnya. Jadi tebalnya beda-beda. Saya setting untuk Z. Kemudian di sini ada tops. Ini adalah cell top depth only for first layer specified ya. Jadi top saya ada di kedalaman 1400 meter. Kemudian porosity, poro. Keywordnya untuk porosity adalah poro. Nah, di sini saya buat porosity akan berbeda-beda di masing-masing layer Z ya. Layer 1 porosity-nya 0,2, layer 2 0,1 dan seterusnya. Kemudian permeability X direction beda-beda juga di masing-masing layer. Oke. Kemudian di sini ada saya copy juga untuk permeability Y-nya. Ya, jadi untuk perm X sama dengan perm Y. Ya, bahwa permeability searah X itu 97,9 di semua layer 1. Permeability X di layer 2 itu semuanya 8,9 ya. Kemudian untuk permeability Z sama persis. Makanya saya buat fungsi copy. Ya, jadi di sini maksudnya permeability X dan permeability Y itu sama-sama permeability horizontal. Nah, kemudian permeability Z beda-beda. Ya, layer 1 berapa permeability, layer 2, layer 3 dan seterusnya berbeda-beda. Kemudian di sini ada setting untuk boundary dan di sini ada RPT grid. Ini adalah keyword untuk setting output dari grid datanya seperti apa. Dia menghasilkan output berupa grid datanya. Init ini untuk mengaktifkan inisialisasi ya, kita pernah belajar tentang inisialisasi. Nah, kemudian kita masuk ke section berikutnya yaitu property section. Kita buka section ini dengan sebuah keyword namanya props. Kemudian kita buat keyword berikutnya namanya cnames. Ini untuk menjabarkan bahwa saya punya komponen apa aja. Nah, di section sebelumnya saya sudah bilang bahwa kita punya comms-nya 4. Ada 4 komponen. Ya, ada 4 komponen. Berarti di cname, di keyword yang cname, saya harus menyebutkan betulan 4. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau kurang atau lebih, softwarenya ketika run nggak akan jalan. Pasti error. Nah, di sini saya sebutkan bahwa komponen pertama adalah H2O, kemudian CO2, NaCl, dan CaCl2, kemudian saya tutup lagi. Kalau saya bilang komponennya 5, maka saya harus menambahkan lagi komponen kelima seperti ini. Misalnya namanya apa? CH4 misalnya. Harus saya sebutkan. Dan harus saya tutup di sini. Kalau saya tutup, software akan bingung. Ya, makanya dalam scripting semuanya tuh harus hati-hati. Ya, kalau ada hilang di sini garis miring, software nggak akan jalan. Ya, makanya kita harus familiar sekali dengan softwarenya, baik di visualisasi maupun di scriptingnya. Ini saya hilangkan dulu untuk menyatakan bahwa kita punya 4 komponen. Kemudian ada keyword berikutnya ZMFVD, ini untuk spesifik to specify initial composition di masing-masing kedalaman ya. Jadi di sini ada kedalaman 1411 itu topnya.
komposisi H2O 0,91, komposisi CO2 mula-mula 0, komposisi NaCl mula-mula adalah 0,0741, dan komposisi CaCl2 adalah 0,015. Untuk kedalaman di puncak, yaitu 1411,4. Di kedalaman berikutnya 1413 itu komposisinya sama, seragam. Ya. Kemudian ada SDREF. Ini adalah solid komponen, dalam hal ini NaCl reference density-nya. Ya. Jadi di sini ada 2 bintang. 2 bintang ini artinya 2 komponen pertama H2O dan CO2 tidak saya spesifikkan, tidak saya sebutkan reference densities karena dia bukan solid. Nah, kemudian di sini ada 1 bintang lagi di kanan, itu artinya 1 komponen di kanan saya, yang mana 1 komponen di kanan adalah CaCl2, itu saya tidak sebutkan solid density-nya karena memang dia tidak kita include-kan. Tapi di sini ada 2170, itu adalah NaCl. Ya. Jadi inilah cara-cara scripting ya, cara-cara scripting yang harus kita familiar. Jadi di sini ada 2 bintang, artinya 2 komponen di kiri tidak kita input density-nya karena dia bukan padatan. 1 komponen di kanan kita hilangkan juga, tidak kita include karena dia bukan, kita tidak nyatakan density-nya. Tapi ada 170 ini untuk menjabarkan, menyatakan reference density NaCl. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ada solid MMS. Ini keyword untuk mobility multiplier, ya, menspecify mobility multiplier as a function of adsorb solid saturation. Jadi nanti akan ada adsorpsi padatan dalam proses CO2 storage, dan itu akan mempengaruhi mobility sehingga kita perlu setting mobility multiplier-nya. Kemudian di sini kita setting untuk diffusion coefficient dalam water, diffusion coefficient di dalam gas, ya. R temp ini untuk temperatur ya dalam Celsius 32,2. Kemudian di sini ada WSF, ini adalah water saturation function, di sini ada SW dan relative permeability. Ya, jadi penting sekali pengetahuan tentang relative permeability. That's why dalam kuliah ini kita belajar relative permeability. Ya, jadi again, kalau kita punya data dari aquifer kita, core analisisnya, tabel relative permeability, tinggal kita copy dan kita paste aja ke sini. Ya, langsung aja kita ubah sesuai data kita save dan kita masukkan ke dalam simulator. Jadilah kita melakukan simulasi reservoir. GSF ini untuk gas saturation function. Kemudian kita masuk ke ROC data. ROC ini adalah compressibility. Ya, jadi setting 7,25 kali 10 pangkat min 5. Ya, ini adalah compressibility-nya. Kemudian ini adalah solusinya. Ya, solusinya. Setting untuk solusi. Kita buka dengan keyword namanya solution. Kemudian kita equilibration data. Ya, ini setting untuk lakukan inisialisasi dengan equilibrium method. Kemudian di sini ada RPT RST. Ya, ini fungsinya adalah to save additional data to results file and specify the option for their saving-nya. Jadi untuk men-save data-data baru ke dalam file results. Ya, dalam hal ini ada pressure, gas saturasi, water saturation, gas density, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada boundary ya, setting untuk boundary. Kemudian ada RPT sol, ini juga keyword untuk set parameter of results file. Nah, dalam hal ini ada pressure, ada S gas, ini adalah gas saturation, S watt itu adalah water saturation, dan G ini adalah gas density, density water, ini adalah gas viscosity, water viscosity, XMF ini adalah liquid composition, AQSP ini adalah aqueous phase ion and component, AQPH ini adalah pH-nya, S solid ini adalah untuk solidnya, ya, solid saturation. Kemudian ini adalah field set,
Ya, ini untuk specify field separator. Di sini teman-teman melihat ada 3 angka. Maksud 3 angka ini apa? Angka 1 itu maksudnya berapa stage number. Angka kedua 15 ini adalah stage temperatur ya, temperatur separatornya itu 15 Celcius. Kemudian 1,01 angka ketiga ini adalah stage separatornya ya, 1 bar. Jadi field separatornya ada di atmospheric condition tapi temperaturnya 15 derajat Celcius. Kemudian summary, di sini ada keyword FPR, ini untuk hydrocarbon weighted field pressure. Ya, kalau kita ingin menghitung pressure di mana water akan di-input atau dikalkulate sebagai hidrokarbon. Kemudian ada keyword-keyword lain, ada FGIR, TCPU, dan lain sebagainya. Again, ini semua punya fungsinya masing-masing. Ini semua seperti tombol atau ya fungsi untuk dipakai dalam mesin simulatornya. Nah, di sini kemudian ada schedule-nya, berapa laju alirnya, kemudian kapan sumur beroperasi, itu semuanya di input di sini. Gitu ya. Nah, di sini ada Wells tray, ini composition of the injected gas. Kemudian di sini ada Wacon inch, ini setting untuk gas injection-nya, berapa CO2 yang kita inject. Nah, itu di setting dengan keyword seperti ini. Oke, kemudian kita lihat nih ada dates. Nah, ini adalah waktu mulainya kita melakukan injeksi dari simulasi kita. Dimulai dari 1 September 2004, kita masukkan keywordnya. Ini artinya kita inject CO2 inch melalui sumur ini, kita inject fase gas, status sumurnya open, dia dikontrol dengan flow rate, dan kemudian 400 ini adalah bottom hole pressure-nya, ya bottom hole pressure-nya. Kemudian 3,62 ini adalah laju alirnya. Jadi kita setting laju alirnya sekian, bottom hole limitnya, bottom hole pressure limitnya sekian, silakan dilakukan komputasi atau simulasinya. Terus gitu ya. Terus simulasinya sampai April 2005 dan lain sebagainya dan seterusnya sampai hari terakhir simulasi kita yaitu adalah 31 Desember 2231. Jadi panjang sekali karena memang CO2 storage itu butuh waktu ribuan tahun ya untuk CO2-nya bisa betul-betul terperangkap. Tapi nggak apa-apa walaupun kita mungkin tidak bisa hidup ribuan tahun, tapi simulator bisa memforecast kalau 1000 tahun berikutnya seperti apa. Jadi kita bisa melihat setelah kita injeksi dan CO2-nya stay di reservoir selama ratusan tahun, ribuan tahun, berapa CO2 yang betul-betul terperangkap. Nah, kemudian kita input dengan keyword terakhir itu adalah N. Ini berarti kita bilang ke software bahwa yes, simulasinya sudah selesai. Nah, ini untuk menutup simulasinya. Jadi kita N, kita tutup simulasinya dengan keyword N. Nah, hopefully di minggu depan kita bisa input script ini ke dalam Eclipse atau ke dalam software T-Navigator dan kita akan melihat hasilnya seperti apa.